Alhamdulillah. Mari kita mulai acara sambutan. Yang pertama yaitu sambutan Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Yayasan Al-Hakim yang akan diwakili oleh Ketua Dewan Pengawas Bapak Haji Sadam Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Binyamin Dafni, Wali Kota Tangerang Selatan, yang alhamdulillah berkenan hadir di acara halal bihalal pagi ini di Masjid Al-Hakim, Ustadz Indrianto Faisal yang sama-sama kita hormati, perwakilan dari FKUB yaitu Ustadz Yasin yang kami sama-sama kita hormati, Bapak Ketua Dewan Pembina Bapak Haji Majen Haji Bambang Sutrisno, Bapak Dedi selaku Ketua Yayasan, Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang insya Allah kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur hari ini kita bisa hadir memenuhi undangan pengurus dalam acara halal bihalal yang diadakan oleh pengurus Masjid Al-Hakim. Salawat dan salam disampaikan kepada beliau besar Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, saya mewakili Bapak Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Yayasan menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon dimaafkan lahir dan batin pada kami, untuk kami semua, di mana mungkin selama ini dalam pelayanan kami pada seluruh jemaah banyak kehilafan, kekurangan yang kurang berkenan di hati bapak dan ibu-ibu semua. Mohon didoakan, mudah-mudahan Pak Wali, insya Allah ini masjid sudah berjalan pembangunannya sebanyak 80% pembangunannya. Itu pun kami atas nama seluruh pengurus mengaturkan terima kasih banyak atas semua bantuan aparat pemerintah Tangerang Selatan, dari semua perihal perizinan dan sebagainya. Alhamdulillah kami dapat kemudahan sehingga pembangunan ini dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Insya Allah kita sama-sama bersama Pak Wali dan Pak Ustadz sama-sama dipanjangkan umur. Insya Allah di acara halal bihalal tahun depan kita sudah bisa menempati masjid ini secara keseluruhan. Insya Allah mohon didoakan, mudah-mudahan infak sodakoh bapak-bapak seluruh para jemaah masih tetap diharapkan, masih tetap kami nantikan, karena masih ada pengurangan biaya dalam pembangunan masjid ini. Itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas semua kehadiran bapak-bapak semua yang hadir pada pagi ini. Mohon dimaafkan apabila dalam penerimaan acara halal bihalal ini yang kurang berkenan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Sadaki. Kemudian sambutan kedua akan disampaikan langsung oleh Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, itu Bapak Dr. Andes Haji Benyamin MI. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina, Yang Saya Masjid Al-Hakim Bapak Jenderal TNI Purnawira umat ini Bapak Haji Bapak Susno, Bapak Ketua Dewan Pengawas Bapak Sanggar Ali Susu Habibnya, Ketua Jaksaan Hakim sekaligus Ketua DKM Bapak Haji Dedi Supriyadi, kemudian Bapak Dr. Haji Indrianto Faisal MA, kita para alim ulama semuanya saja, jamaah Masjid Al-Hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, puji syukur tentu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara halal bihalal di Masjid Al-Hakim. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam salawat semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya, insyaallah termasuk kita sekalian. Tema halal bihalal ini tentunya menjadi penyemangat kita untuk terus berkumpul, menjaga ukhuwah, menjaga silaturahmi. Oleh karena itu, atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kota Tangerang Selatan, saya menghaturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila dalam pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh kami pemerintah Kota Tangerang Selatan masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Insyaallah ke depan kami akan terus menyempurnakan atau meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan-pelayanan ini kepada masyarakat. Saya melihat Masjid Al-Hakim ini luar biasa. Dari waktu ke waktu perkembangannya terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sehingga manfaatnya dari masjid ini banyak sudah dirasakan oleh masyarakat kita. Oh iya, tadi dilaporkan oleh Pak Sanggar Ali bahwa masjid ini sudah 80% tadi. Berapa miliar ini? Sudah habis 13 miliar, tapi masih ada 20%. Dan insya Allah nggak tahu itu uang dari mana ya Pak Sanggar ya. 13 miliar kalau dibeliin kerupuk, dan itu pasti dari sumbangan kita, dari infak kita, dari sedekah kita, dari apapun yang kita bisa menyumbang uang, kita sumbangkan uang, menyumbangkan tenaga, menyumbangkan waktu, menyumbangkan syarat, menyumbangkan pemikiran. Saya hanya bisa menyumbangkan kebijakan aja ya Pak Yuda ya. Menyumbangkan kebijakan dengan menerbitkan perizinan yang dibutuhkan oleh masjid ini. Tapi inilah kita. Saya kemarin Pak ceritanya lebarannya di Mekah Pak. 10 hari terakhir saya umroh ke sana. Orang bilang, wah Pak Wali katanya mau menghindar habis pilkada nih. Demi Allah Pak, saya hanya ingin mencari Lailatul Qadar saja, ingin mendapatkan nilai pahala yang lebih besar. Ya nggak apa-apa lah, diomongin begitu saya udah biasa Pak ya, wali kota diomongin negatif itu udah hal yang biasa. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa begini, kalau di sini malam takbiran rame ya, ada pawai obor, ada takbir itu dari sejak lepas maghrib udah pasti dikumandangkan di semua anak-anak malah pakai
petasan, pakai ngerek-ngerek apa namanya, dorong-dorong beduk gitu kan, wah terus saja. Di sana sepi Pak. Malam, karena di sana hari Minggu apa tanggal 29, jadi hanya 29 hari. Kalau tidak lampu di hotel Zamzam itu menyala, nggak tahu saya juga bahwa itu malam takbiran gitu. Oh ini malam terakhir, ya saya bilang apa namanya, sholat tarawih. Nggak ada, nggak. Jadi setelah ketahuan itu baru beberapa orang saja takbir, apa namanya, talbiyah dan seterusnya. Kemudian pagi harinya, setelah sholat subuh tidak beranjak lagi dari masjid, sholat Idul Fitri, sholat dan bla segala macam, kemudian ya dilanjutkan dengan sholat yang lainnya. Udah selesai jam 8, udah selesai. Nggak ada ketupat, nggak ada salaman lain, sebelah juga nggak salaman. Nggak ada salaman, nggak ada tuh orang begitu jumlahnya 3 juta lebih jamaah masjid. Nggak ada yang dapat salaman, saling memaafkan. Mungkin kan ada yang keinjak sama saya, sejadahnya ada yang kesenggol atau apa segala lupa. Inilah nikmatnya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Beda betul Pak, beda betul. Kita ukhuwahnya betul-betul terasa. Pembangunan masjid ini tadi sudah saya sampaikan di sana, saya dijelaskan oleh mutawifnya, ini dibangun oleh pemerintah Saudi Pak. Ini perluasan nanti Masjidil Haram itu nanti akan menampung targetnya 14 juta. Jadi di hotel ini nanti sekarang akan dan itu semua dibiayai oleh pemerintah Saudi. Yang masuk surga pemerintah Saudi aja kan orang masjid. Kalau kita kan sumbangan siapapun bisa menyumbang di sini. Itulah nikmatnya Pancasila. Itulah nikmatnya hidup beragama, berislam di negara yang berdasarkan Pancasila seperti ini. Repot kalau pokoknya sudah sudah selesai sholat Idul Fitri kan kita saling berkunjung, saling memaafkan, nangis udah nggak berhenti sama anak, sama keluarga, sama istri segala rupa. Di sana sepi Pak, nggak terasa lebaran itu Pak. Lagi-lagi nikmat Pancasila, nikmat beragama di negara Pancasila luar biasa, nggak ada bandingannya Pak. Saya yakin bapak-bapak juga pernah lebaran di Masjidil Haram gitu ya. Jadi luar biasa, Masya Allah. Jadi habis jam 8 balik ke hotel, sarapan gini-gini, jam 10 balik lagi untuk zuhur. Udah begitu aja, produktivitas begitu aja. Memang kita diminta untuk fokus beribadah begitu ya. Tapi kemasyarakatannya nggak terasa, nggak tahu orang mana sih. Di sini lagi-lagi Pak saya membandingkan luar biasa. Oleh karena itu ukhuwah yang sudah diberikan tempat di negara Indonesia ini, ukhuwah Islamnya yang diberikan tempat berdasarkan Pancasila ini harus kita jaga. Kerukunan ini harus kita jaga Pak. Dengan apapun yang bisa kita lakukan. Perbedaan itu biasa, tetapi yang tidak diperuncing, tidak kemudian menimbulkan konflik horizontal, friksi-friksi di antara kita sampai bermusuhan. Kita kan sebelah. Lebaran kemarin pasti ngirim rendang, ngirim makanan lah, ketupat, sayur segala rupa. Luar biasa Pak, kemasyarakatannya di kita ini. Inilah nilai yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan halal bihalal hari ini, yang tentunya pembangunan ini saya yakin besar kan kurang berapa miliar pun nanti pada waktunya akan selesai. Peletakan batu pertama itu cepat, tinggal peletakan batu terakhirnya memang harus terukur kapan bisa kita lakukan. Karena ini bukan milik masyarakat Ali atau milik siapa, ini milik kita semua. Jadi hari ini yang kami hormati, mudah-mudahan dalam pembangunan di Kota Tangerang Selatan ke depan yang kami ingin mendorong, karena ini adalah jabatan saya terakhir Pak, 5 tahun kemarin saya hanya 3 tahun setengah lah kira-kira menjabat karena COVID dan lain-lain sebagainya. Kemudian dalam 5 tahun ke depan ini kami akan mengutamakan atau visi kami adalah membangun Tangerang Selatan yang lebih unggul baik secara kualitas khususnya. Tangerang Selatan yang inklusif, artinya buat semua. Tangerang Selatan yang kreatif, Tangerang Selatan yang berkolaboratif, dan Tangerang Selatan yang menjadi kota lestari, karena kita juga ingin meninggalkan Tangerang Selatan ini untuk masyarakat generasi-generasi muda yang saat ini mendominasi jumlah penduduk Tangerang Selatan yang 1,4 juta jiwa di Tangerang Selatan ini. Insya Allah berbagai kesulitan, berbagai masalah terus kita coba atasi. Kalau kemarin Bapak pasti baca di medsos soal kemelut di
Dinas Lingkungan Hidup ya Pak ya. Insya Allah udah biar itu jalan, proses hukumnya jalan, tetapi penanganan sampah di Tangerang Selatan insya Allah Pak, alhamdulillah kita sudah mendapatkan satu konsorsium pemenang kolaborasi antara investor dalam negeri dengan investor dari luar negeri. Nilai investasinya 2,6 triliun rupiah, sudah tender internasional dan sekarang sudah saya dapatkan satu konsorsium yang memenuhi kriteria-kriteria yang kita harapkan. Insya Allah mudah-mudahan pada waktunya nanti sampah di Tangerang Selatan akan dimusnahkan dengan insenerator yang memiliki tingkat kepanasan yang memadai sehingga tidak lagi timbul polusi-polusi baik udara, polusi bau dan lain-lain sebagainya. Dan tentunya saya mohon doa restu saja karena masih banyak. Mudah-mudahan saya sudah berkunjung juga ke Pak Gubernur DKI Jakarta. Mudah-mudahan MRT dan LRT akan terus nyambung ke Kota Tangerang Selatan sebagai bagian dari upaya kita untuk menciptakan transportasi yang berbasiskan rel di Tangerang Selatan ini. Kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi dengan kelegaan legowonya Pak Gubernur DKI bersama Pak Gubernur Banten, alhamdulillah mudah-mudahan konsep transportasi berbasiskan rel ini nanti dari Jakarta terus menyambung ke Tangerang. Memang trasenya masih dalam pengkajian yang sangat besar ini. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang sedang kita lakukan. Intinya adalah kolaborasi, kebersamaan, sinergi dari pemerintah bersama dengan masyarakat, dengan semua stakeholder, dengan seluruh pemangku kepentingan, siapapun kita. Mari kita bangun Tangerang Selatan menjadi Tangerang Selatan, menjadi kota yang lebih maju dan lebih nyaman lagi. Ini yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya kira saya akhiri pertemuan sambutan dalam kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.